Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan melanjutin episode TNT kita yang selanjutnya. Jadi buat Sobat Tenisi yang bertanya di minggu kemarin kita nggak ada update, mungkin kita nggak ada info juga ya di sosial media kita. Jadi buat teman-teman mungkin di minggu kemarin kita karena ada agenda yang cukup mendadak, jadi kita nggak bisa buat take video TNT atau melanjutkan episode TNT kita dalam minggu yang kemarin di hari Rabu dan di hari Sabtu. Jadi buat teman-teman pada episode kali ini kita bakalan melanjutkan lagi episode TNT kita, dan pada episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk yang mungkin sudah ada sebelumnya, cuman produk ini ada upgradean terbarunya dari produk yang bakalan kita bahas pada episode kali ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung saja kita lihat bersama-sama apa produk. Ini dia separator Sunshine SS918K dari Sunshine. Jadi buat teman-teman, ini adalah sebuah separator dari brand Sunshine dengan seri S918K. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya, kalau buat S918K itu memang udah familiar sekali buat teman-teman yang mungkin ada repair glass atau mungkin menggunakan produk ini dengan seri S918K ini di meja servis Sobat Tenisi masing-masing. Jadi untuk S918K ini ada upgradean terbaru mulai dari tampilannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilannya dan fungsi yang cukup berbeda, yang cukup signifikan ya dari seri yang sebelumnya. Jadi serinya sama, cuman memang ada upgradean dari S918K ini. Jadi buat teman-teman, kita bakalan unboxing dan kita bakalan lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian S918K dari Sunshine ini. Ini adalah sebuah separator RCD vacuum separator machine ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum menggunakan ini, nanti kita bisa lihat juga bersama-sama bagaimana fungsi dari sebuah vakum atau separator ini. Dan untuk teman-teman, dan kita lihat juga perbedaannya dengan separator yang sebelumnya. Jadi memang untuk separator Sunshine S918K ini adalah salah satu high demand-nya dari sebuah separator atau yang paling laku lah. Jadi best seller banget buat sebuah separator dengan seri Sunshine S918K ini. Jadi Sobat Tenisi nanti ketika membeli sebuah separator ini, Sobat Tenisi nanti mendapatkan ini adalah instruction manual, berarti adalah buku manualnya. Jadi buat Sobat Tenisi nanti bisa lihat apa saja yang bisa dilakukan oleh separator ini dan beberapa fitur-fitur yang bisa Sobat Tenisi gunakan. Jadi memang untuk updatean yang sekarang ini atau upgradeannya memang cukup jauh sekali perbedaannya dari produk yang sebelumnya. Oke, ini selanjutnya ada kabel power yang sudah dilengkapi dengan N, E, dan L ya. Jadi memang sudah ada groundingnya. Dan untuk selanjutnya ini Sobat Tenisi dapatkan karet separator Sunshine. Nah ini yang berwarna bening. Ini masih segelan dan ini sudah tahan panas. Jadi untuk Sobat Tenisi, itulah Sobat Tenisi nanti dapatkan dari pembelian separatornya. Nah ini untuk selanjutnya, ini adalah separator Sunshine S918K dari Sunshine ya. Jadi brand Sunshine ini bukan sebuah produk baru di kalangan Sobat Tenisi yang mungkin sudah menggunakan produk ini di meja servis Sobat Tenisi. Dan untuk secara tampilan ini tidak ada perbedaan yang signifikan dari sebuah separator Sunshine S918K. Dilihat dari samping dan bagian atasnya. Bagian belakang juga tidak ada perbedaan, cuman di bagian depan nanti Sobat Tenisi dapat lihat. Nah, ini sangat beda sekali, bukan hanya di tampilan, tapi di fungsinya juga berbeda dari seri yang sebelumnya.
Di sini Sobat Teknisi bisa lihat di bagian digital display-nya terdapat beberapa tombol yang biasanya Anda terdapat set dan juga on off. Dan juga untuk bagian di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri kita itu nanti ada untuk set naik turun temperatur. Jadi untuk di seri yang sebelumnya hanya bisa untuk setting di temperaturnya saja. Dan untuk Sobat Teknisi, sedangkan untuk tombol di bagian sebelah sini sekarang ada dilengkapi dengan 2 tombol. Sedangkan untuk seri yang sebelumnya atau produk yang sebelumnya sebelum ini di upgrade itu hanya satu tombol, itu adalah tombol vakumnya, on off dari si vakumnya. Jadi ketika unit ini dinyalakan dan bagian tombol on off di bagian depan juga diaktifkan, maka panas otomatis bakalan secara signifikan naik. Dan untuk mengaktifkan vakumnya, Sobat Teknisi nanti juga bisa memencet tombol di bagian sebelah kiri atau sebelah kanan ketika kita menghadap separator ini. Nah, untuk yang produk kali ini, sekarang separator ini sudah dilengkapi dengan 3 channel atau memori channel yang Sobat Teknisi nanti bisa simpan setiap channelnya itu dengan settingan yang berbeda-beda. Karena nanti setiap garapan tentunya memang memiliki temperatur panas yang berbeda-beda. Jadi buat Sobat Teknisi nanti di antara satu channel dengan channel yang lainnya 1, 2, dan 3 itu nanti bisa disetting dengan beda-beda temperatur. Jadi ketika mungkin garapannya Android dengan tab itu mungkin berbeda temperaturnya, nanti Sobat Teknisi bisa gunakan itu untuk melakukan perpindahan secara cepat tanpa harus menaik turunkan di bagian panah atas dan bawah. Jadi untuk secara temperatur itu sudah bisa disimpan. Dan juga nanti Sobat Teknisi dapat dimudahkan sekali ketika ada switch atau perubahan secara instan atau cepat. Dan untuk Sobat Teknisi di bagian sebelah sini sudah dilengkapi juga dengan 2 tombol, dengan tombol merah dan juga tombol biru. Nah, ini tombol merah ini berfungsi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan heating atau proses pemanasan yang ada di plat bagian atas. Nah, ini di bagian atas ini nanti terjadi proses pemanasan mulai dari transfer panas dari mesin nanti di transfer ke elemennya nanti mentransfer ke bagian landasan atau bagian yang terdapat di bagian atas ini. Nah, di sini nanti terjadi proses pemanasan dan proses pemanasannya bisa dinonaktifkan atau dimatikan. Nah, dengan cara memencet tombol bagian merah. Dan sedangkan untuk tombol yang biru itu Sobat Teknisi nanti bisa gunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan vakum yang terdapat di separator ini. Jadi untuk vakumnya sendiri nanti bisa Sobat Teknisi gunakan dan juga bisa tidak digunakan. Jadi sesuai kebutuhan, ketika Sobat Teknisi membutuhkan untuk menahan objek yang ingin diletakkan di bagian atas atau ketika melakukan sebuah aktivitas reset, Sobat Teknisi nanti bisa mengaktifkan vakum dari separator ini, dan bisa juga dinonaktifkan mungkin hanya untuk proses pemanasannya saja untuk melepas sebuah LCD. Nanti Sobat Teknisi juga bisa gunakan separator ini. Jadi untuk separator ini satu produk memiliki beberapa fungsi, walaupun tampilannya simple tapi sekarang sudah dilengkapi dengan 3 channel. Jadi untuk Sobat Teknisi sangat dimudahkan untuk perpindahan yang cepat atau secara instan tanpa harus menaik turunkan, tanpa harus mengingat temperatur berapa untuk produk apa atau garapan apa. Jadi sekarang separator Sunshine S918K ini dia berinovasi untuk melengkapi atau menjawab setiap keluhan yang mungkin ada di sobat-sobat Teknisi. Jadi ini ya semakin mempermudah pekerjaan dari Sobat Teknisi nantinya. Nah, untuk bagian belakang sama, di sini ada untuk switch on off, dan juga untuk bagian ini colokan power di bagian sebelahnya ada fuse. Nanti fuse ini yang dapat mengontrol arus yang masuk di separator ini. Ketika arusnya tidak bagus atau tidak stabil, maka yang bakalan putus terlebih dahulu adalah fuse tersebut. Jika sistem fuse-nya tidak normal, maka dia bakalan langsung merambat di bagian mesin. Nah, itulah fungsi fuse. Mungkin Sobat Teknisi yang mungkin ini ya belum tahu, bisa nanti mengecek terlebih dahulu fuse-nya. Jika
unit ini dalam keadaan mati total. Jadi cek fuse dulu. Kalau fuse-nya normal, berarti ada yang bermasalah di bagian mesinnya. Tapi kalau fuse-nya putus, jadi kita tinggal ganti fuse saja. Itu memang standar dasarnya dari sebuah pengecekan unit yang mungkin mati total nantinya. Jadi untuk sobat teknisi, kita bakalan coba lihat bersama-sama seperti apa fitur yang ada di bagian display dari S918K ini. Jadi kita nyalakan dan kita cobakan menggunakan karet separator yang tipe gurita ini atau yang merah, karena ini memang masih plastikan ya. Jadi kita tidak gunakan ini, dan sebuah handphone yang ukurannya kecil. Nanti kita cobakan, langsung saja kita nyalakan ya sobat teknisi. Mungkin sebelum kita nyalakan, kita bakalan coba lihat nanti lebih dekat biar setiap fiturnya sobat teknisi nanti bisa lihat apa saja fitur yang ada di separator ini. Oke sobat teknisi, kita bakalan coba nyalakan dan kita lihat bersama-sama seperti apa fitur yang ditampilkan atau diberikan oleh S918K dari Sunshine ini. Sebelumnya kita nyalakan. Nah ini sobat teknisi bisa lihat sudah menyala. Nah ini dalam keadaan sleep ya, atau nonaktif. Nah ini sobat teknisi nanti bisa lihat satu persatu settingannya. Channel 1 ada di angka 50, channel 2 ada di angka 100, channel 3 di 120. Nanti kita bisa lihat bersama-sama setiap channelnya kita bisa ganti ya. Nah ini kita channel 1 kita set, ini kedip-kedip kita naik turunkan. Nah ini minimal sekarang hanya di 50 Celcius. Ini untuk panasnya di minimal 50. Coba kita naikkan di 55, kita enter. Nah ini sudah tersimpan channel satunya. Nah kita coba balik di channel 1. Channel 2 kita setting coba di angka 105. Ini kita enter juga, sudah kesimpan. 120 kita coba turunkan di angka 115. Kita coba enter juga dan sudah tersimpan di setiap channelnya. Dan untuk setiap channelnya ini sangat mudah sekali untuk sobat teknisi setting. Sebelumnya pencet tombol set atau langsung di tombol channelnya, atau setiap channelnya nanti sobat teknisi pencet tombol set. Ketika settingannya sudah didapat, maka pencet tombol enter, atau itu adalah salah satu cara untuk menyimpan dari hasil settingan sobat teknisi di setiap channelnya. Ini sudah kita set. Dan untuk panasnya ini tidak berjalan ya. Ini sobat teknisi bisa dapat lihat di bagian displaynya tidak ada perubahan, dan bagian sini tidak ada panas sama sekali. Nah ini kita bisa pegang, dan ini dalam keadaan sleep ya, sleep atau arus yang ada di separator ini tidak berjalan. Nah caranya kita aktifkan di bagian heating, maka dia bakalan jalan secara perlahan, mulai naik sampai di settingan yang sudah kita set. Nah ini sobat teknisi bisa lihat di proses pemanasan sudah berjalan mulai dari di angka 32 derajat Celcius tadi ya. Nah ini sudah mulai naik untuk temperaturnya, ini sudah mulai panas. Nanti dia bakalan menyesuaikan sesuai dengan settingan yang sudah sobat teknisi set. Jadi untuk separator Sunshine ini dia sudah ada fitur sleep, sudah ada fitur channel juga, dan juga untuk sobat teknisi nanti dimudahkan untuk ketika ini ya garapan tidak terlalu sering menggunakan S918K atau separator Sunshine ini, maka sobat teknisi cukup nonaktifkan di bagian heatingnya dan bisa ditinggal karena dia sudah tidak ada terjadi proses pemanasan. Itu salah satunya yang dapat membantu tanpa harus sobat teknisi nonaktifkan di bagian tombol bagian belakang. Semuanya kita bisa garap di bagian depan saja. Kita lakukan proses penonaktifkan dan pengaktifan panas dan arus listriknya, itu semuanya ada di bagian depan. Tapi ketika sobat teknisi nanti meninggalkan atau mungkin tokonya tutup atau tinggalkan dalam jangka waktu yang lama, 1 malam, 2 malam ataupun seminggu, itu sobat teknisi memang diharuskan mencabut kabel dari si unit ini. Nah ini sudah kita lihat naik sampai di 55 karena settingan di channel 1 kita setting di angka 55 ya. Nah ini sudah standby di angka 55. Maka proses pemanasan bakalan berhenti
dan tidak ada terjadi kenaikan atau penurunan lagi, kecuali nanti Sobat Teknisi ubah settingan ke channel 2, maka dia bakalan naik lagi untuk mengikuti settingan yang kita set di bagiannya. Nah, ini kita pindah channel 2, dia bakalan naik secara signifikan lagi, dan begitu juga dengan channel 3. Nah, ini kita coba di channel 1 saja, dia bakalan balik lagi di angka 55, dan kita coba untuk separatornya. Nah, ini karena titiknya hanya 2 untuk karet separator ini, jadi Sobat Teknisi pastikan pas untuk di bagian titik-titik di bagian atasnya, karena itu adalah sirkulasi dari vakum dari separator ini. Karena ketika tidak pas, maka unit yang kita letakkan di bagian atasnya tidak bakalan ketahan dan tidak bekerja secara maksimal. Nah, ini kita sudah dapatkan, ini sudah aktif. Nah, kita bisa tes dulu terlebih dahulu, ini sudah menahan atau belum. Nah, ini sudah tertahan, kita kiri kanan sudah tidak bisa lepas lagi. Maka proses selanjutnya Sobat Teknisi bisa lakukan proses garapan di unit yang ingin Sobat Teknisi lakukan penggarapan. Nah, ini untuk vacuum cleanernya, vakum dari separatornya Sobat Teknisi nanti bisa nonaktifkan untuk melepas objek yang ada di atasnya. Itulah fungsi dari tombol vakum yang terdapat di bagian kiri dari separator ini atau berwarna biru ini. Ini vakumnya bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan, dan untuk heatingnya juga bisa kita nonaktifkan. Ketika nonaktif, maka dia bakalan secara otomatis tampil garis-garis atau slip di separator ini, dan proses pemanasan tidak terjadi lagi. Maka plat yang ada di bagian atas atau landasan yang bagian atas perlahan-lahan temperaturnya bakalan turun, dan tidak bakalan turun langsung secara instan ya, karena memang tidak ada proses pendinginan yang terjadi di plat ini. Mungkin Sobat Teknisi nanti bisa bantu dengan kipas di bagian atasnya agar cepat turun panasnya. Tapi karena untuk separator ini adalah yang biasa digunakan untuk proses pemanasannya, maka biasanya tidak ada yang namanya proses pendinginan terjadi di separator ini. Oke Sobat Teknisi, itulah fitur-fitur yang terdapat di S918K separator Sunshine ini. Jadi untuk Sobat Teknisi yang tadi penasaran seperti apa sih upgradean atau updatean dari separator Sunshine S918K ini, itulah updateannya, yaitu fitur channel yang sudah terdapat 3 channel dan juga fitur sleep di bagian heatingnya. Jadi untuk Sobat Teknisi, heatingnya bakalan berhenti secara instan, sedangkan untuk panas di bagian elemennya itu tetap turun secara perlahan, karena memang ketika dia cepat turun di bagian panasnya ini, ketika Sobat Teknisi mungkin melakukan garapan lagi dengan rentang waktu yang mungkin kisaran 10 menit ya perbedaannya, setelah waktunya itu bakalan menunggu lagi untuk proses pemanasan di bagian landasan di bagian atasnya ini. Jadi memang kita tidak sarankan untuk penggunaan kipas, kecuali mungkin Sobat Teknisi ketika melakukan proses garapan yang rentetannya cukup dekat-dekat, nanti untuk mengistirahatkan unit ini Sobat Teknisi bisa gunakan hal tersebut, yaitu seperti kipas atau pendingin yang lainnya, dan itu berfungsi untuk menjaga agar si elemen dari separator ini tetap bekerja secara ini ya, performanya yang maksimal. Jadi untuk Sobat Teknisi, itulah perbedaan dari S918K yang sekarang dengan yang versi yang sebelumnya. Jadi untuk Sobat Teknisi seperti biasa kita bakalan bahas untuk selanjutnya untuk TNT atau tips dan triks dari 918K ini. Apa saja hal-hal yang harus Sobat Teknisi perhatikan. Dan seperti biasa di episode sebelumnya kita selalu bahas, selalu jaga kebersihan, karena itu adalah salah satu kunci untuk menjaga agar unit yang Sobat Teknisi miliki dapat digunakan secara rentang waktu yang lama dan juga dapat bertahan dalam waktu yang lama di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Dan itu harapan setiap Sobat Teknisi, pasti unit yang di invest atau dibeli, itu adalah sebuah investasi, dan investasi tentunya kita jaga agar tidak terjadi kerusakan dalam jangka waktu mungkin baru beli atau juga
tidak terlalu banyak garapan yang Sobat Teknisi gunakan di separator ini, dan itu adalah salah satu kuncinya adalah menjaga kebersihan. Dan untuk Sobat Teknisi bisa lihat di bagian sebelah sini ada sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini bertujuan untuk menjaga agar temperatur yang terdapat pada mesin itu tidak terlalu panas, agar tidak terjadi yang namanya short atau konslet di bagian mesinnya tersebut. Oleh sebab itu Sobat Teknisi nanti paling harus memperhatikan hal-hal yang terdapat di bagian sebelah sini. Jadi untuk sirkulasi udaranya dijaga agar tidak terjadi overheat yang berlebih di unit separator Sunshine S918K ini. Dan untuk selanjutnya, untuk Sobat Teknisi yang mungkin garapannya cukup banyak menggunakan S918K ini, separator ini, itu Sobat Teknisi mungkin bisa melakukan hal yang kita bicarakan tadi. Itu dapat ini ya, kalau bisa diistirahatkan mungkin setelah beberapa kali garapan. Yang itu Sobat Teknisi nanti bisa rasakan di bagian elemen bagian atasnya ini atau landasannya ini terdapat elemen di bagian bawahnya. Jadi untuk elemennya itu dia fungsinya adalah mentransfer panas di bagian landasannya ini. Walaupun dia fungsinya adalah untuk mentransfer panas, tentunya panas yang berlebih yang secara terus-menerus, dan di sini tidak ada terdapat kontrol panas yang memang kita bisa pastikan panasnya bakalan sepanas itu terus di bagian landasannya ini. Nah, jadi untuk Sobat Teknisi yang memiliki garapan yang mungkin rentang waktunya cukup dempet-dempet dan juga garapannya banyak, mungkin bisa istirahatkan atau gunakan pendingin di bagian landasan atasnya agar separator di bagian bawahnya atau elemennya itu dapat awet dan juga tidak cepat yang namanya putus ya. Jadi untuk elemennya tersebut tidak terjadi overheat dan tidak terjadi kerusakan. Itu salah satu hal untuk menjaga agar elemennya tetap bisa digunakan secara powerful. Dan untuk Sobat Teknisi mungkin untuk TNT mengenai S918K ini tidak terlalu banyak karena lebih banyaknya nanti ke proses penggarapan. Jadi untuk Sobat Teknisi yang sudah melihat upgradean dari S918K, sudah ada fitur sleep dan juga fitur channel, Sobat Teknisi bisa maksimalkan fitur channel tersebut dan juga fitur sleep tersebut untuk pekerjaan yang lebih maksimal lagi, dan tentunya fast hand ya. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti perpindahan antara satu garapan dengan garapan yang lainnya itu bisa dilakukan secara cepat dan tentunya nanti dengan hasil yang tepat juga. Oke Sobat Teknisi, mungkin sekian dulu mengenai S918K versi yang terbaru ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan juga untuk Sobat Teknisi jangan lupa juga share video kita agar teman-teman yang mungkin belum menikmati atau melihat episode-episode TNT kita atau mengenai channel 994 ini bisa melihat juga, dan juga bisa kita saling sharing-sharing mengenai produk-produk yang sudah kita bahas di episode TNT kita. Dan untuk Sobat Teknisi, sharing-sharing kita bisa lakukan di bagian kolom komentar, dan juga mungkin Sobat Teknisi yang berkunjung langsung ke tempat kita nanti bisa juga sharing-sharing mengenai unit yang mungkin sudah kita bahas atau belum kita bahas. Dan untuk Sobat Teknisi, jika ada saran untuk produk apa yang bakalan kita bahas nanti di episode selanjutnya, Sobat Teknisi bisa juga tinggalkan di kolom komentar agar kita nanti bisa mengetahui barang apa sih yang sekarang lagi banyak dicari atau memang lagi di hype pembicaraan atau pembicaraan yang cukup intens di kalangan sobat-sobat Teknisi. Nanti kita bakalan bahas di episode TNT yang lainnya. Oke Sobat Teknisi, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi membuat konten-konten TNT yang lainnya. Dan untuk Sobat Teknisi yang sudah subscribe dan follow kita dari awal, terima kasih banyak atas dukungannya dan juga setia untuk menikmati konten-konten yang ada di channel kita. Jadi untuk Sobat Teknisi, jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita, yaitu Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook. Karena informasi mengenai 994 apa saja yang ada di 994, mulai dari updatean barang-barang baru dan juga mungkin ada
promo-promo terbaru yang ada di 994 Sobat Teknisi bisa dapatkan di sosial media kita tersebut. Jadi untuk Sobat Teknisi, jangan sampai ketinggalan informasi menarik apa saja yang ada di 994 dengan cara follow akun sosial media kita. Mungkin sekian dulu dari saya, Rizky QC 994, pamit undur diri. Ciao.